Semua akan terasa kurang dan menjadi beban ketika fokusmu pada nikmat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kata siapa Bun Ai nggak doyan jajan-jajan ya? Pokoknya kalau kurang produktif langsung konsumtif. Enggak ya, jadi ini tuh paket apa tuh namanya hydrogelnya Bun Ai untuk Samsung A52. Jadi Bun Ai aktif banget pakai Samsung A52. Terus di situ ada amplop lebaran karena emang Bun Ai udah mulai mau cicil-cicil hampers lebaran. Terus juga ada taplak meja. Jadi Bun Ai ngerasa ini udah dekil banget, udah Bun Ai sikat, itu nggak bisa ya teman-teman. Mudah-mudahan sih ukurannya ngepas. Kadang-kadang Bun Ai beli itu tapi ya zong juga sih namanya online. Apalagi Bun Ai tuh nggak pandai ukur-ukur. Nah ini tuh hydrogel untuk Samsung A52. Nah Bun Ai pernah loh lucu deh, nggak tahu kenapa ilham dari mana gitu Bun Ai tiba-tiba check out untuk Samsung A72 ya kan. Ya pas dicobain kok nggak muat, kok kegedean, mau komplain, ternyata Bun Ai salah check out. Ya udah deh akhirnya masih aja tuh ya bertahta gitu di lemari tapi nggak dipakai. Nah jujur Bun Ai tuh orangnya ceroboh banget, jadi kalau masang-masang kayak gini tuh pastinya nggak bakalan rapi. Jadi nanti insya Allah dipasangin sama adminnya Bun Ai atau bestinya Bun Ai juga, temennya Bun Ai juga, adiknya Bun Ai yaitu Bunda Joya. Nah nanti kalau dia nggak bisa juga ya udah deh kita bawa handphonenya ke tukang tukang pasang ya kan. Hari ini kita ngomongin apa ya? Yang ringan-ringan dulu aja ya. Anggaplah minggu ini adalah minggu pembukaan teman-teman sama Bun Ai gitu. Nanti insya Allah minggu depan materinya bisa jauh lebih bagus lagi atau lebih berat lagi karena kita sesuaikan sama kondisi si baby Ezwar. Nah hari ini Bun Ai mau sharing aja selama 2025 barang-barang yang udah Bun Ai stop beli. Jadi Bun Ai udah gak pernah lagi nih ya. Meskipun hal ini sangat menggoda diriku, tapi mencoba untuk menstop hal-hal seperti ini. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak sih challenge gitu di 2025? Nah, kalau Bun Ai kan emang mencoba untuk mengurangi 5 barang tersebut. Terus kayak kemarin anak-anak juga udah mulai Bun Ai nggak beli nugget yang sampai stok banyak. Nugget isi 500 gram aja tuh alhamdulillah sampai sekarang nih Bun Ai udah OTW 15 hari di bulan Februari tuh masih ada setengahnya gitu. Jadi baru kepake seperempat. Untuk persosisan, perbaksoan itu biasanya Bun Ai tuh stok di kulkas. Sekarang tuh enggak. Cemilan itu masih, tapi mulai Bun Ai kurangi sedikit-sedikit karena emang jujur aja Bun Ai juga bukan tim yang kayaknya anti banget gitu sama instan, gak ya, cuma dikurangin aja. Oke, barang pertama yang Bun Ai usahakan stop gitu ya, padahal sangat menggoda adalah perintilan rumah. Adakah yang sama dengan diriku? Kalau ngeliatin kayak rumahnya estetik deh, kayaknya tempat telurnya bagus deh, kayaknya kita butuh oven yang seperti ini deh, kita kayaknya butuh kembang yang A deh, piring B deh, alat prasmanan deh. Itu sih ada banget di keranjangnya Bun Ai, cuman kayaknya kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, bergerak sedikit. Apakah yakin ketika barang ini datang kita akan semangat bikin konten misalnya, atau ketika barang ini datang kita akan jauh lebih rapi. Terus barang-barang yang udah ada mau dikemanain nih gitu ya. Jadi Bun Ai bakal pikir-pikir lagi. Nah ternyata cara siasat ini seperti apa Bun Ai? Ya udah Bun Ai bergerak, bebenah dan menemukan ya kan keajaiban-keajaiban dunia ini. Ternyata ada loh beberapa barang yang kita beli tapi belum dipakai, atau barang yang sebenarnya udah nggak layak pakai tapi karena kita sayang kita simpen aja, ujung-ujungnya lapuk. Itu kan sayang banget ya. Tapi jujur ya Bun Ai tuh paling sering yang namanya tuh apa sih pilih-pilih barang. Dan di rumah Bun Ai tuh udah Bun Ai biasain, jadi nggak ada yang namanya maaf nih baju kalau sampai lusuh banget itu jadiin lap, itu enggak. Usahain banget kalau misalnya baju udah mulai agak lusuh dan kita kayak bakal mau beli lagi gitu, ya udah ini dikasihin ke orang. Jadi jangan sampai nih lusuh banget ya, atau sampai orangnya pas dikasih tuh kayak bingung gitu, nggak diterima rezeki, diterima bingung makainya, itu jangan ya. Jadi hal ini Bun Ai atasi dengan kita segera bebenah deh. Jadi kalau teman-teman sekarang nih ada hasrat untuk beli perintilan rumah Bun Ai, stop dulu deh. Kecuali emang uangnya luber-luber banget, ini kayak bingung ngabisinnya padahal udah mau gajian lagi ya kan, uang di ATM gak bergerak, ya terserah ya.
Yang kedua, siapa yang selalu ngikutin channel Bun Ai dan tahu banget kalau Bun Ai itu seneng banget sama tas sama dompet. Tapi Bun Ai coba untuk di tahun ini stop pembelian ini. Kecuali untuk gift atau misalnya Bun Ai mau ngasih hampers, nah itu beda lagi ya. Karena kan di TK-nya Bun Ai itu ada yang namanya affiliate untuk TK. Nah biasanya itu kita kasih giftnya tuh tas. Nah tas tuh biasanya kita beli sampai 1 lusin, 1,5 lusin, tergantung dari affiliate yang masuk. Nah jadi karena setiap akhir gitu ya, akhir tahun atau pas lagi lebaran kayak gini, ada aja gitu yang ngasih hadiah antara dompet atau tas. Tapi kembali lagi ya, karena Bun Ai kemarin tuh alhamdulillah bebenah dan memutuskan ini kayaknya nggak perlu lagi nambah barang lagi. Dan memang Bun Ai bilang terus sama Pak suami, kalau boleh gitu ya, tahun ini aku pengen seluruh barang yang ada di rumah adalah yang aku pakai. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, mendingan dikasihin orang gitu. Pengennya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kan menimbang-nimbang. Pokoknya Bun Ai tuh lumayan sering gitu untuk kayak pilih-pilih barang. Sebagai contoh mainan anak-anak itu kalau di rumah lama Bun Ai suka kumpulin, terus Bun Ai plastik-plastikin. Jadi kalau lebaran Ramadan kayak gini nih, Bun Ai gelar aja di garasi rumah tuh banyak yang datang untuk ambil-ambil. Masya Allah tabarakallah. Kalau sekarang tuh lebih kayak dikumpulin aja terus kita kasih ke rumah yatim. Ingat ya yang masih layak pastinya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan Bun Ai mikirnya ya udahlah self reward gitu dari komisi affiliate, kenapa sih nggak dibeliin? Nah sekarang itu lebih ke nabung aja dulu atau misalnya dialihkan ke yang lain. Kecuali kebutuhan pekerjaan, misalnya untuk sampel atau misalnya untuk ABC. Kalau enggak kayaknya Bun Ai udah mau stop aja deh. Nah yang ketiga nih ya, yang ketiga padahal penting ya, yaitu adalah alat-alat budgeting. Contoh nih, kayak kemarin kan Bun Ai menggunakan metode kalender ya teman-teman. Sempet tuh kepikiran pengen deh beli dompet untuk nabungin si uang setiap harinya. Cuma Bun Ai mikir lagi, kan aku juga menggunakan metode bar 1 karena di 2025 ini memang ada gong pengeluaran yang kita harus persiapkan dan itu lumayan besar. Sehingga Bun Ai benar-benar harus lebih mengencangkan ikat pinggang ya di bulan-bulan ini gitu. Ya udahlah, kita kan nggak pakai metode kekeibo. Akhirnya dompet pintar itu Bun Ai bilang kayaknya ada tanggalnya deh. Ya udah, akhirnya menggunakan si dompet pintar itu. Barakallah, jadi nggak usah beli alat-alat budgeting kan ya. Sama nih, Bun Ai kayaknya lagi mikir kenapa aku sekarang males nulis budgeting aku sendiri. Oh ternyata karena memang buku budgetingnya itu nggak titik-titik alias nggak ada garis-garisnya, sehingga Bun Ai ngerasa tulisan yang udah jelek makin jelek. Nah kemarin tuh Bun Ai lihat-lihat, ya deh bismillah Bun Ai pakai buku yang lama aja karena ternyata masih sisa. Nah teman-teman, jadi ayo deh kita coba pilih-pilih nih. Kita bikin perubahan dalam hidup tuh nggak harus yang langsung progresnya 30, 40. Kayak Bun Ai pribadi jujur ya, kalau ngeliatin orang konten di A, konten di B, ini kayak kok sukses-sukses gitu. Tapi kembali lagi ya, hal-hal yang kadang-kadang menurut kita itu besar, ternyata Allah udah titipin gitu hal besar juga. Cuman kita nggak fokus aja ke sana. Jadi kita fokusnya sama nikmat orang lain, sehingga nikmat yang di dalam diri kita itu kelihatannya sedikit. Bunda tuh kadang kalau lagi mau bikin konten, terus babynya nangis gitu, sedikit curhat ya. Kayak aduh, ini agak gemes-gemes gimana gitu ya. Cuma kembali lagi, Bunda suka ngeliatin matanya, suka ngeliatin mukanya gitu sambil bilang, aku lebih mahal nggak sih dari miliaran? Nah, itu langsung kayak ya udahlah, sesempatnya aja, kontennya juga ya sesederhana mungkin. Mudah-mudahan Allah gerakan hati orang-orang untuk tetap setia nonton channel Keluarga Bun Ai. Waduh, jadi melo ya kalau ngomongin anak ya kan. Oke, kembali lagi, apa aja nih yang nggak kita beli di 2025? Nomor 4, mainan anak-anak. Jujur, Bunda itu tim yang rajin banget beliin mainan anak-anak. Karena Bunda selalu berpikir, ya kita aja udah punya juga pengen punya lagi kan. Tapi ternyata setelah punya anak 3, selain membuat lebih berantakan, ini iklan dulu tuh kalau bikin konten lamanya kayak gini. Tuh, dari cerita dulu, curhat dulu, pegang handphonenya yang lobet, sambil ngerayu juga. Boleh nggak aku main handphonenya udah dibawa-bawa. Ini baby Agni ya teman-teman. Ada nggak yang nyimak dari kecilnya dia? Udah segede gini nih anaknya. Masya Allah tabarakallah ya, alhamdulillah makin tua Bun Ai pokoknya ya.
Oke, jadi kalau misalnya mau beli boleh banget, tapi pakai jajannya sendiri. Atau misalnya hadiah dari kolega, kerabat, saudara. Misalnya kayak kemarin Bunda jalan-jalan ke Jungleland terus ada yang ngasih hadiah untuk topi buaya, ya udah itu boleh. Atau reward nih, kayak misalnya alhamdulillah sekarang nih nggak ada ART, jadi mereka bisa ngebantu. Oke, nanti kalau misalnya sampai hari Sabtu kalian nggak ada drama, kita bisa deh beli salah satu yang kalian inginkan. Oke, selanjutnya adalah yang gak mau Bun Ai beli itu peralatan masak. Karena jujur beberapa kali juga ada endorse untuk peralatan masak. Tapi ya tetap kan namanya perempuan, apalagi kalau kurang produktif. Ngeliat-ngeliat, kayaknya ini cakep deh, kayaknya ini butuh deh. Tapi pas kita bebenah lagi, pokoknya sekali lagi kalau ada hasrat untuk konsumtif, coba deh teman-teman alihin gitu ya ke produktif. Kayak Bun Ai misalnya kayak kemarin, wah kayaknya lucu deh, pengen beli ini, pengen beli itu untuk food prep nih, apalagi kan mau Ramadan, nanti jadinya lebih mudah. Tapi Bunda mikir lagi, tapi kan masih bisa ya pakai yang ini. Nah akhirnya itu enggak. Dan barakallahu fiq, memang ketika kita dalam kesulitan, manusia itu cenderung adaptif. Itu selalu Bunda bilang kayak gitu. Dan ternyata bisa loh. Kayak Bunda pribadi, wow ternyata aku bisa ya anak-anak dikurangin untuk cemilannya. Ternyata bisa ya, meskipun sambil ya Allah gitu kan. Tapi bisa ya kita untuk mengurangi frozen food, mengurangi minuman-minuman yang memang kurang sehat. Barakallahu fiq banget teman-teman. Nah jadi ini adalah 5 hal yang udah Bun Ai coba berusaha stop beli di 2025 hingga Bun Ai dubbing ya. Pastinya perjalanannya gak akan mulus. Nanti ke depannya siapa tahu Bunda juga akan beli di salah satu kalau ada keperluan. Tapi ini adalah cara Bun Ai untuk jauh lebih hemat lagi di 2025 karena menggunakan metode bar satu. Jadi di bulan Januari, OTW Februari mau habis, itu Bunda cuma menggunakan satu dompet budgeting. Nah jadi ini aja bisa Bunda share di hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kita bisa selalu bersilaturahim. Nah teman-teman kira-kira punya challenge apa di 2025? Boleh tulis di kolom komen. Atau ada yang lagi challenge nih supaya 2025 kita monet bisa gajian gitu ya di YouTube atau di Facebook atau di TikTok atau di Instagram. Boleh ya tulis di kolom komen. Nanti kita aminkan bersama-sama. Oke, sampai sini dulu untuk videonya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.